ada dugaan, namanya dugaan ya boleh saja Kang Epul. Itu waktu mau masuk bikin ijazah palsu untuk Pak Jokowi sekalian. Ada 6, ada 7 orang yang sama. Mungkin juga sekalian perubahan di lembar awal skripsi gitu ya. Sama. Jadi kemungkinan itu sangat terbuka. Jadi dengan begitu pas waktunya uji forensik identik tidak identik, identik ya sama-sama palsu, sama-sama fake gitu kan dokumennya. Itu harus dijawab, makanya harus transparan. Makanya harus ada di gelar perkara itu pendapat-pendapat dulu supaya tidak terjadi integral begini. Tadi yang dimaksud integrated gitu, integrated criminal justice system. Itu yang dianut di Indonesia dan mungkin di dunia juga gitu, Pak. Iya. Tapi beberapa pihak ini banyak yang menyampaikan bahwa sebetulnya ini katanya bukan soal hukum tapi lebih kepada moral dan etika publik. Bagaimana tanggapan Pak Rizal? Ya, sebenarnya itulah kita mengkritisi hukum kita sekarang merosot dari kapasitas moral dan etika. Gitu kan. Moral etika itu kan ada di atas hukum. Harusnya di atas hukum gitu kan. Hukum itu kan hanya narasi norma gitu kan. Tapi norma itu berbasis moral gitu kan dan etik gitu. Itu basisnya. Kalau bikin narasi hukum tanpa berbasis moral dan etik, hukum itu menjadi hukum kemauan raja gitu. Tapi etik kalau tanpa ada tertulis dalam bentuk kode etik, kode perilaku mungkin agak susah juga untuk memilah. Kan etik bisa berbasis agama, bisa berbasis pada nilai-nilai susila yang dianut oleh publik, gitu kan. Hukum itu salah satu nilai, gitu kan. Kaidah, ada kaidah hukum, ada kaidah sosial, ada kaidah susila, ada kaidah ketuhanan, gitu. Kita menganut kompleks, gitu semuanya. Kecuali kalau kita nggak menganut ketuhanan, silahkan saja hukum sesuai ke hawa nafsu sendiri. Itu yang raja bisa menentukan, gitu kan, sendiri hukumnya, gitu. Nah, kita kan nggak begitu, negara Pancasila gitu. Jadi jangan sampai hukum di negara Pancasila, tapi hukum yang mengabaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai susila, nilai sosial. Ini rusak negara ini, Kang Epul. Kalau begitu. Iya. Ini yang bunyi yang mana ya? Pak Rizal. Oke. Terlalu semangat ya. Nah. Oke, sambil menunggu, sudah. Pak Rizal, kalau terkait tadi kembali pada hukum yang berjalan hari ini dianggap tidak bertentangan dengan etika dan moral dan sebagainya, kalau kembali lagi pada soal Dirtipidum, yang dalam tulisan Pak Rizal ini bisa terancam obstruction of justice atas ghost diploma Joko Widodo. Ini banyak istilah ini. Gimana maksudnya Pak Rizal? Ghost diploma itu kan diploma hantu. Ya kan, diplomanya ini misteri. Asli tidak, nggak pernah ditunjukkan. Berarti tersembunyi. Persis seperti hantu. Gitu. Ya maksudnya itu ghost diploma itu adalah ijazah yang selalu tersembunyi, nongol sebentar, diambil lagi, gitu kan, ditunjukkan katanya ke Barreskrim, diambil ke rumah sendiri, nggak ditunjukkan ke publik. Harusnya mah tunjukkan ke publik supaya jangan jadi ghost diploma, ghost certificate, gitu. Maksud kita ingin keterbukaan kan itu Pak, gitu. Kemudian yang disebut obstruction of justice adalah perilaku atau tindakan yang menghalangi, gitu kan, yang mengintervensi, gitu, yang dari satu proses menuju keadilan, gitu. Jadi misalnya itu harusnya bukti ditunjukkan, disimpan, bukti harusnya lengkap, ini sedikit saja sudah dianggap cukup, misalnya gitu kan. Termasuk yang tadi itu, pelapor harusnya memberi keterangan dulu, penilaian dulu. Ini enggak. Itu namanya obstruction of justice, gitu. Nah, karena caranya menggelar perkara, caranya melakukan penyelidikan seperti itu, enggak lengkap juga. Kita ajukan Pak Rismon, Dr. Roy, harusnya diminta keterangan dong.
Masa gitu kan, baik sebagai ahli maupun sebagai saksi, klarifikasi gitu, karena untuk Bareskrim TPUA sudah mengajukan bukti-bukti, video-video dari Dr. Rismond, Dr. Roy. Kalau sudah diajukan itu kenapa nggak diperiksa? Gitu kan, sehingga tidak lengkap jadinya. Itu obstruction gitu of justice. Nah, aparat penegak hukum yang melakukan obstruction of justice terancam delik gitu. Bisa sampai 12 tahun, Pak, 3 tahun. Dulu ada yang 9 bulan gitu kan, pasal 221. Kalau langkah penghambatan ini terancam delik, artinya delik apa? Delik aduan, delik itu delik umum. Delik umum. Delik umum. Jadi tanpa harus ada laporan lagi, otomatis dia, karena kasusnya Sambo itu ada Brigjen Hendra Kurniawan yang juga mengkoordinir sampai CCTV di otak-atik gitu kan, termasuk obstruction of justice, kena hukum dia gitu. Itu dalam ada. Nah, itu kalau tidak salah di proses penyidikan apa di pengadilan ya? Yang pengadilan. Kan nanti obstruction of justice itu adalah sama dengan delik awal yang nanti diselidiki lagi gitu kan oleh penyidik, ya kan, karena aparat penegak hukum juga kan dilaporkan ke Propam misalnya kan, diselidiki, nanti ada Irwasum misalnya, Irwasum perintahkan dan seterusnya, jalan lagi yang pihak jadi tersangkanya itu aparat. Bisa gitu sampai kena lah dia itu delik obstruction of justice. Nah, seperti gaya Pak Rizal kalau menulis selalu ada yang unik-unik ini. Ini kalimat terakhirnya, semoga Dirtipidum tidak bergeser menjadi Dirtipidum. Lafalnya sama, tapi penulisannya yang kedua pakai Y ini, dirty. Dirty, kotor. Gitu ya. Jadi pidana umum yang kotor atau dikotori ya, jadi dirty pidum. Ya kita berharap tidak begitu. Makanya sebaiknya lakukan gelar perkara khusus, gelar perkara ulang. Karena apapun masyarakat sudah tahu, tidak boleh gelar perkara itu sepihak. Apalagi sampai menentukan itu tidak ada pidananya, itu dihentikan. Jadi harusnya digelar ulang. Makanya ke Karawasidik satu, yang kedua kita bikin surat juga ke Irwasum. Ke Irwasum. Ke Inspektorat. Itu surat yang sama? 2 kita bikin ke Irwasum sendiri gitu kan. Bahkan tembusannya ke Wakapolri. Kalau yang ini ke Ombudsman. Ya, karena nanti Ombudsman juga bisa memeriksa gitu kan pelanggaran administrasi yang terjadi pada instansi kepolisian di sini. Satu. Sedangkan yang ke Karawasidik tembusannya ke Presiden. Ke pimpinan DPR, ke Kejaksaan Agung, ke Bareskrim gitu. Jadi banyak itu langsung disebar bukan kita. Hanya ke tidak hanya instansi di kepolisian saja. Kompolnas juga gitu kan yang punya pengawasan terhadap perilaku instansi kepolisian ini. Sama kita adukan itu atau tembuskanlah supaya ada perhatian publik bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam proses yang dilakukan oleh pihak Bareskrim sehingga menyimpulkan tidak ada pidana dan menghentikan penyelidikan gitu. Itu nggak betul kalau menurut TPUA. Oke, baik. Sekarang kita geser dulu ke pertanyaan dari sahabat Ermol ya, Pak. Semoga dari Titin Sumarni, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Bapak Rizal Fadilah dan teman-teman TPUA katanya. Amin. Kemudian ini hebatnya Jokowi atau lemahnya hukum kita katanya. Ini bagus juga itu. Mau direspon? Combine lah dua-duanya gitu kan. Dua-duanya terjadi itu. Tapi hebatnya Jokowi juga karena faktor-faktor kita yang kurang melakukan pengawasan dan juga kurang berani melakukan pengkritisan selama gitu. 10 tahun ke belakang sehingga ia merasa masih mendapat daya dukung yang besar gitu. Dan dia melakukan pola-pola politik yang kalau saya melihat bisa dikategorikan al-ghoyah tubariru al-wasilah, menghalalkan segala cara untuk tujuan. Itu Pak gitu, termasuk penyanderaan gitu kan. Orang melakukan kesalahan
dijadikan bahan-bahan di kementerian, di instansi, mungkin juga di kepolisian gitu kan. Dia pegang itu kunci-kuncinya, mungkin sampai ke masalah-masalah pribadi gitu kan. Pola-pola penyanderaan begitu nggak sehat, tapi itu politiking gitu, pola politik sesat, politik tidak bermoral, politik yang menghalalkan segala cara, itulah yang terjadi gitu.